Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai, mari sejenak kita hadiahkan sholawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sudah, pernahkah terlintas dalam benak kita, bagaimana mungkin seorang anak bisa bertahan hidup setelah tertimbun tanah selama 12 hari? Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada pesan langit yang ingin disampaikan kepada manusia yang semakin lupa akan batas? Mengapa tanah itu menolak digali? Siapa sosok tua misterius yang menjaga dalam diam? Dan apa yang sebenarnya disimpan oleh bumi yang selama ini kita injak tanpa rasa takut? Kisah ini bukan sekadar cerita misteri. Ini adalah panggilan hati. Sebuah peringatan halus yang dibalut dalam kasih sayang Allah. Kisah ini bisa jadi adalah peringatan bagi kita semua. Maka dengarkanlah dengan hati yang lapang. Sebelum ke videonya, like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Baik, mari langsung saja kita dengarkan kisahnya. Di lereng sunyi Gunung Lurah, berdiri sebuah desa kecil yang diselimuti kabut hampir setiap pagi. Disinilah kisah ini dimulai, dari seorang anak bernama Raffi. Anak yatim piatu berusia 11 tahun yang tinggal di panti asuhan Bina Kasih. Ia dikenal tenang, pendiam, dan sering menyendiri ke tempat yang tak banyak anak berani datangi. Pemakaman tua di atas bukit, tempat pusara para leluhur desa berada. Bagi Raffi, makam itu bukan tempat yang menakutkan. Justru di sanalah ia merasa tenang. Ia sering datang membawa bunga liar dan duduk diam berjam-jam, seolah berbicara dengan batu nisan dan angin. Pada suatu pagi, tanggal 2 November, hujan turun sejak fajar. Langit gelap, angin kencang, dan tanah mulai licin. Raffi pergi seperti biasa, membawa kantong kecil dan topi tuanya. Namun hingga sore menjelang malam, ia tak kunjung kembali. Butini, pengasuh panti, mulai cemas. Beberapa anak, berkata Raffi, terakhir terlihat naik ke arah pemakaman. Malam pun datang, bersamaan dengan suara gemuruh yang mengguncang tanah. Sebagian lereng bukit longsor, dan jalan setapak menuju makam tertutup lumpur. Warga desa segera naik dengan membawa senter dan peralatan seadanya. Mereka memanggil-manggil nama Raffi, namun tak ada jawaban. Di sela lumpur dan akar pohon, salah satu warga menemukan sepatu kecil, tertancap setengah di lumpur yang masih hangat. Semua terdiam. Dia ada di bawah sini, ucap Pak Darmaliri, penjaga makam yang sudah sepuh. Keesokan harinya, tim pencarian dikerahkan. Mereka menggali, menyusuri jalur longsor, dan menurunkan alat berat. Namun Raffi tak ditemukan. Hari keempat, hanya ditemukan sobekan kain tasnya dan satu buku doa lusuh. Pada hari kelima, kepala desa mulai mempersiapkan surat keterangan hilang. Hari keenam, warga menggelar doa bersama. Dan di hari ketujuh, sebuah batu nisan ditempatkan secara simbolis di pemakaman, bertuliskan nama Raffi bin Yusuf. Saat itu, semua orang percaya Raffi telah tiada. Namun Allah punya rencana lain. Hari ke-8 berlalu dalam keheningan yang pekat. Udara di desa terasa berat, seolah-olah alam enggan melepaskan sesuatu yang sedang disimpannya. Sejumlah warga masih berdatangan ke makam simbolis Raffi, menaruh bunga, meneteskan air mata, dan bertanya dalam hati, bagaimana mungkin seorang anak bisa hilang begitu saja, tertelan bumi tanpa jejak? Butini, yang selama ini merawat Raffi sejak usia 3 tahun, tidak bisa tidur. Setiap malam ia menangis diam-diam, memandangi ranjang kecil yang kini kosong. Tak ada lagi suara langkah kaki kecil menuju dapur. Tak ada lagi suara pelan membaca ayat-ayat pendek sebelum tidur. Namun di malam ke-12, sesuatu yang tak biasa terjadi. Pak Gito, penjaga malam desa, sedang berkeliling membawa senter minyaknya. Ketika sampai di dekat pemakaman, ia mendengar suara sangat pelan, seperti rintihan. Ia berhenti. Angin malam bertiup pelan, tapi suara itu tak terdengar seperti desiran dedaunan. "Pak, tolong!" Pak Gito gemetar. Ia mundur beberapa langkah, lalu kembali mendekat, menempelkan telinga ke tanah yang masih lembab. "Pak, tolong aku!" Seketika ia lari turun, memanggil warga. Tak butuh waktu lama, belasan orang dengan cangkul dan senter kembali ke bukit, menggali titik yang dimaksud Pak Gito, tepat di depan nisan simbolis Raffi. Beberapa menit kemudian, cangkul mengenai sesuatu yang berbeda. Tanah terasa lebih ringan. Bau lembab bercampur hangat menyembul keluar.
Mereka menggali dengan tangan kosong. Lalu, muncullah ujung kain. Tangis mulai pecah. Tangan kecil keluar dari gundukan tanah. Raffi. "Aloh?" gumam salah satu warga dengan mata berkaca-kaca. Tubuh Raffi ditarik keluar. Ia kurus, wajahnya pucat, tapi ia membuka mata. Masih hidup, masih bernapas. Ia tak menjerit, tak menangis. Ia hanya berbisik pelan, "Aku kembali." Raffi segera dibawa ke klinik desa. Dokter, perawat, bahkan para medis dari kota bingung. Kondisinya lemah, tapi tidak kritis. Detak jantungnya stabil, tidak ada luka parah. Yang paling membingungkan, tidak ditemukan tanda-tanda dehidrasi atau kelaparan ekstrim seperti yang seharusnya dialami seseorang yang tertimbun tanah selama hampir 2 minggu. Ia hanya butuh istirahat dan cairan. Namun yang membuat bulu kuduk warga merinding bukanlah kondisinya yang sehat, tapi kalimat pertama yang Raffi ucapkan ketika sadar. "Maksuri masih di sana, jangan ganggu dia." Setelah semalaman dipantau di ruang perawatan kecil klinik desa, Raffi akhirnya membuka mata dengan penuh kesadaran. Ia tampak tenang, seperti anak yang baru bangun dari mimpi panjang. Butini langsung memeluknya, meneteskan air mata di bantalnya yang tipis. Namun ketika ditanya apa yang sebenarnya terjadi, Raffi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap langit-langit dan berkata pelan, "Aku tidak sendiri di bawah sana." Warga semakin bingung. Keesokan harinya, Raffi mulai bercerita. Suaranya pelan, namun matanya tajam, seolah-olah yang dilihatnya belum benar-benar pergi dari benaknya. Saat longsor terjadi, ia sedang duduk di bawah pohon tua dekat makam. Tanah runtuh tiba-tiba dan menyeretnya masuk ke dalam. Ia tertimpa tanah, lalu semuanya gelap. Tapi entah kenapa, ia tidak mati. Ia merasa seperti jatuh ke dalam ruang kosong, lembut, dan hangat. Saat ia sadar, ia berada di dalam semacam rongga tanah, ruang sempit, tapi tidak sesak. Aneh, karena dari celah tanah yang seharusnya gelap, muncul cahaya samar kekuningan. Di sanalah ia melihat sosok perempuan tua duduk di atas batu besar. Perempuan itu mengenakan kain putih, rambutnya panjang, dan matanya redup namun dalam. Perempuan itu tersenyum padanya, lalu berkata lembut, "Kamu anak yang tenang. Aku akan menjagamu." Namanya Maksuri. Maksuri tidak makan, tidak tidur, hanya duduk dan bercerita. Ia menyuapi Raffi dengan bubur dari akar hutan, memberinya air dari bambu yang menetes dari langit-langit. Ia tidak berbicara tentang dunia luar, tapi tentang tempat itu, tentang tanah yang dulu sakral, tempat para penjaga lama bersemayam, tentang para leluhur yang tidak ingin dibangunkan. Ada batas antara yang hidup dan yang telah selesai. Jika batas itu dilanggar, tanah akan menelan dan mengingat, ucap Maksuri dalam mimpinya. Raffi tidak pernah takut. Ia merasa seperti berada di pelukan ibunya sendiri. Ia tidak tahu waktu, tidak ada siang atau malam. Hanya cerita dan doa-doa dalam bahasa yang ia tidak kenal, namun membuat dadanya tenang. Lalu, di malam ke-12, Maksuri menyentuh kepalanya dan berkata, "Waktumu belum selesai. Naiklah dan sampaikan." Ketika ia bangun, ia kembali di kegelapan. Tapi kali ini, ia bisa mendengar suara cangkul, cahaya senter, suara manusia, dan akhirnya udara bebas. Warga mulai bertanya-tanya, siapa Maksuri? Benarkah itu hanya mimpi? Atau memang ada ruang tersembunyi di bawah makam tua? Sejumlah orang tua desa tampak resah, seolah-olah nama itu membangkitkan sesuatu dari masa lalu yang ingin mereka kubur. Tapi bagi Raffi, semuanya nyata, dan ia kembali dengan satu pesan, jangan ganggu tanah itu. Beberapa hari setelah Raffi kembali dari dalam tanah, kabar tentang keajaiban itu menyebar cepat. Wartawan berdatangan. Video rekaman penggalian malam hari beredar di media sosial. Semua orang ingin tahu bagaimana seorang anak bisa hidup setelah 12 hari tertimbun tanpa makanan, tanpa cahaya, tanpa suara manusia. Namun desa tidak larut dalam sorotan. Di balik kekaguman itu, ada kegelisahan yang merayap diam-diam, terutama di kalangan orang tua. Mereka tahu, ini bukan sekadar mukjizat, ini adalah peringatan. Karena saat itu, sebuah proyek besar sedang direncanakan. Pembangunan jalan utama yang memotong bagian utara desa, tepat melewati lahan pemakaman lama yang kini hampir tak terurus. Surat izin telah diteken, alat berat sudah disiapkan. Tapi sesuatu mulai terjadi. Hari pertama pengukuran lahan,
Dua orang pekerja tiba-tiba pingsan tanpa sebab. Salah satu dari mereka mengigau menyebut kata, "Putih, mata putih," di balik batu. Hari berikutnya, truk alat berat mengalami remblong dan menabrak pohon besar di pinggir makam. Sopirnya selamat, tapi bersumpah melihat bayangan nenek tua berdiri di tengah jalan. Warga mulai resah. Banyak yang percaya ini ulah Maksuri, penjaga tanah leluhur yang bangkit untuk memberi peringatan. Beberapa orang mencoba menyikapi dengan akal sehat, tapi ketakutan tak bisa dibantah. Bahkan beberapa tokoh desa yang semula mendukung proyek jalan mulai menghindar. Di malam ketiga, sebuah kejadian mengguncang semua orang. Seorang pejabat kabupaten yang memaksakan percepatan proyek datang ke desa untuk meninjau langsung lokasi makam. Malam itu, ia menginap di rumah kepala desa. Namun saat fajar menyingsing, ia ditemukan tak sadarkan diri di beranda, dengan kaki berlumpur dan tangan menggenggam tanah basah. Yang mengejutkan, tanah itu berasal dari makam tua, padahal rumah kepala desa berjarak 2 km dari sana. Warga berkumpul. Beberapa tokoh adat memaksa agar pembangunan dihentikan. Mereka percaya tanah itu telah menolak. Raffi, anak yang dikira mati, kini jadi pengingat bahwa tempat itu bukan sekadar tanah kosong. Di sana ada yang hidup, atau yang belum selesai. Butini mencoba menenangkan Raffi dari segala kekacauan yang mulai terjadi. Tapi anak itu hanya berkata pelan, "Mereka belum dengar semuanya, Bu." Raffi mulai sering duduk sendiri di serambi panti asuhan. Wajahnya tidak lagi seperti anak-anak. Tatapannya tajam, tenang, namun seolah menyimpan sesuatu yang belum bisa diucapkan dengan kata. Ia sering berbicara pelan, bukan kepada orang lain, tapi kepada udara, kepada bayangan, kepada sosok yang tidak terlihat. Butini menyadari, sejak peristiwa itu, Raffi seperti membawa sesuatu dari dalam tanah. Bukan harta, bukan benda, tapi pesan. Pesan yang belum selesai disampaikan. Pada suatu malam yang dingin, saat semua anak tertidur, Raffi mendatangi ruang ibadah kecil di sudut panti. Ia duduk bersila, menyalakan lampu minyak, lalu membuka buku doanya yang telah kusut. Di halaman tengah, yang dulu kosong, kini tertulis tulisan tangan dengan tinta coklat kehitaman. Di tanah yang dilupakan, kami belum tidur. Jangan usik yang kami jaga. Sebab jika pintu dibuka, tak semua bisa kembali. Tulisan itu tidak pernah ada sebelumnya. Keesokan paginya, Raffi meminta diantar ke rumah Pak Dharma, penjaga makam tua. Lelaki sepuh itu gemetar saat melihat Raffi berdiri di depan pintu. "Kau sudah melihatnya, ya?" tanya Pak Dharma lirih. Raffi mengangguk. Ia menyerahkan buku doa itu. Mata Pak Dharma berkaca-kaca. "Aku pernah bertemu Maksuri puluhan tahun lalu, tapi aku memilih diam. Ternyata, Maksuri bukan dongeng. Ia adalah perempuan penjaga tempat suci yang dulunya dijadikan tempat bertapa dan berdoa oleh para leluhur. Ia tidak mati, tapi berubah menjadi bagian dari alam, penjaga antara dunia nyata dan yang tak terlihat. Tanah itu bukan untuk dilalui, tapi untuk dihormati," ucap Pak Dharma sambil menatap bukit dari jendela. Malam itu, rapat darurat diadakan. Warga berkumpul di balai desa. Mereka akhirnya memutuskan untuk menolak pembangunan jalan. Keputusan yang sulit, karena berarti menolak bantuan dan dana dari pemerintah. Tapi bagi mereka, harga yang harus dibayar terlalu besar jika batas itu dilanggar. Keesokan harinya, kepala desa mengirim surat resmi penolakan. Proyek dibatalkan. Namun sebelum alat berat ditarik dari desa, Raffi berjalan sendiri ke makam tua. Ia menaruh bunga liar di batu yang dulunya menandai gundukan tempat ia ditemukan. Lalu berbisik pelan, "Sudah kusampaikan, sekarang aku kembalikan padamu, wahai penjaga malam yang tenang." Dan sejak hari itu, desa kembali sunyi. Tanah tidak lagi bergetar. Kabut turun seperti biasa. Dan di pemakaman tua itu, burung hantu kembali bersiul seperti sedia kala. Hari-hari berlalu dengan tenang setelah keputusan untuk menghentikan proyek jalan diumumkan secara resmi. Desa kembali kepada ritmenya yang lama. Anak-anak kembali bermain di halaman. Pasar pagi kembali riuh. Dan suara adzan kembali terdengar jelas dari masjid tua di tengah desa. Namun di dalam diri Raffi, sesuatu telah berubah. Ia tidak lagi sering bermain dengan teman-temannya. Ia lebih banyak duduk sendiri di bawah pohon, memandangi langit atau membuka buku doa yang kini tak pernah ia lepas. Wajahnya tidak murung, tapi damai.
seolah ia telah berdamai dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dunia anak-anak pada umumnya. Suatu malam, Butini mendekatinya dan bertanya pelan, "Apa yang kamu pikirkan, Nak?" Raffi menjawab tanpa menoleh, tentang apa yang belum terlihat oleh mata, tapi dekat dengan hati. Butini terdiam. Raffi lalu melanjutkan, "Maksuri bilang, setiap anak yang pernah disentuh tanahnya akan diberi penglihatan. Bukan penglihatan seperti mata manusia, tapi penglihatan hati." Ia menceritakan bahwa sejak keluar dari perut bumi itu, ia sering bermimpi tentang orang-orang yang pernah tinggal di desa ini, jauh sebelum ada listrik, sebelum ada jalan. Mereka hidup sederhana, menjaga tanah, menjaga pohon, dan menjaga batas. Mereka tidak hanya hidup di dunia nyata, tapi juga menjadi pelindung setelah wafat. Kini, para pelindung itu hanya bisa berbicara kepada yang benar-benar mendengar dengan hati. Dan Raffi adalah salah satunya. Malam itu, Raffi bermimpi lagi. Ia melihat sebuah cahaya di tengah tanah. Cahaya itu membentuk jalur, mengarah ke sebuah batu besar di dalam makam. Di sana, berdiri Maksuri. Wajahnya lebih muda, lebih terang. Ia tersenyum dan mengangguk. "Sudah cukup, Raffi. Kau telah menyambungkan kembali garis yang hampir putus." Raffi terbangun dengan air mata di pipi. Tapi bukan karena sedih. Ia merasa ringan, seperti telah meletakkan beban yang tak terlihat. Sejak hari itu, Raffi mulai menulis. Ia mencatat semua mimpinya, semua isyarat yang ia terima, dan menyalinnya ke dalam buku-buku kecil. Ia ingin suatu hari, anak-anak lain bisa membacanya, agar mereka tahu bahwa dunia bukan hanya tentang apa yang bisa dilihat, tapi juga tentang apa yang harus dijaga, meski tak terlihat. Tahun-tahun berlalu, Raffi tumbuh menjadi pemuda yang pendiam namun penuh wibawa. Ia tidak melanjutkan hidup di kota seperti kebanyakan teman sebayanya. Ia memilih tetap tinggal di desa, menjaga panti asuhan yang dulu merawatnya, dan merawat makam tua di bukit yang hampir dilupakan orang. Tak ada lagi kejadian aneh, tak ada longsor, tak ada suara-suara dari bawah tanah. Tapi aura tenang yang menyelimuti desa membuat banyak orang yakin ada sesuatu yang tetap hidup di bawah sana. Sesuatu yang menjaga. Setiap malam Jumat, Raffi naik ke bukit sendiri. Ia membawa lampu minyak, bunga kenanga, dan buku doanya. Di antara bisikan angin dan dedaunan, ia membaca sholawat, lalu berdoa dengan khusyuk. Bukan untuk minta perlindungan dari gangguan, tapi sebagai bentuk syukur dan penghormatan atas apa yang telah dititipkan padanya. Raffi tahu, ia bukan pemilik pesan. Ia hanya penyampai. Pada suatu malam, saat bulan menggantung utuh dan kabut turun perlahan dari perbukitan, Raffi bermimpi untuk terakhir kalinya tentang Maksuri. Namun kali ini ia tidak melihat wajah tua penuh kerut, melainkan cahaya terang menyerupai siluet perempuan muda, berpakaian putih bersih, berdiri di tengah ladang cahaya. Maksuri tersenyum, tidak berkata apa-apa, hanya menunjuk ke tanah, lalu ke langit, lalu menepuk dadanya sendiri. Sebuah pesan tanpa suara, tapi sangat jelas. Penjaga terakhir tidak harus tinggal di makam. Penjaga terakhir tinggal di hati manusia. Ketika Raffi terbangun, ia tahu bahwa misi yang dulu diberikan padanya sudah selesai. Bertahun-tahun kemudian, warga masih mengenangnya bukan sebagai anak ajaib yang selamat dari longsor, tapi sebagai pemuda yang menjaga batas. Ia tidak membangun tembok, tidak membuat pagar, tapi menghidupkan rasa hormat kepada yang tidak terlihat. Dan desa itu, yang dulu hampir dilalui oleh jalan beton dan mesin-mesin, kini menjadi tempat belajar bagi banyak orang. Anak-anak datang, mendengar kisah Raffi, membaca buku-buku kecil peninggalannya, dan duduk di bawah pohon yang sama tempat ia dulu tertimbun tanah. Mereka membaca doa, mengucap sholawat, dan berkata dalam hati, "Terima kasih, Raffi. Terima kasih, penjaga malam yang tenang." Saudaraku yang dirahmati Allah, dari kisah ini, kita diajak merenungi bahwa tidak semua yang tampak sepi itu kosong. Tidak semua yang tak terlihat itu tidak hidup. Ada rahasia besar yang disimpan bumi, ada penjaga yang tidak dikenal, dan ada batas yang harus dihormati antara dunia nyata dan alam yang lebih halus. Tanah tempat kita berpijak bukan sekadar ruang fisik. Ia menjadi saksi amal manusia. Ia merekam jejak, menyimpan sejarah, dan menjadi tempat kembalinya kita semua suatu hari nanti. Kisah Raffi dan Maksuri mengingatkan kita bahwa menjaga adab terhadap alam bukan sekadar tindakan fisik, tapi juga wujud ketundukan kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan hikmah. Raffi, anak yatim yang sederhana,
menjadi perantara pesan dari dunia yang tak terlihat. Ia tidak membalas dengan amarah. Ia tidak mengajak untuk memberontak, tapi ia menyampaikan pesan dengan sabar, dengan doa, dan dengan hati yang bersih. Ia menjadi contoh bahwa siapapun, sekecil apapun perannya, bisa menjadi penjaga nilai. Kita belajar darinya bahwa keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk yang spektakuler. Kadang, ia datang dalam bentuk ketenangan, dalam bentuk rasa takut yang menyadarkan, dalam bentuk peringatan yang lembut tapi dalam. Di akhir kisah, kita juga diingatkan bahwa menjaga adab terhadap leluhur, terhadap tempat yang telah lama disucikan, adalah bagian dari menjaga hubungan dengan masa lalu. Dan dalam Islam, kita diajarkan untuk menghormati kubur, tidak menginjaknya sembarangan, tidak membangun di atasnya, dan tidak meremehkan tempat-tempat yang menjadi pengingat akan kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, ia telah beruntung. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surah Ali Imran ayat 185, dan juga dalam ayat lain. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsinya berada di atas air, agar dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Quran Surah Hud ayat 7. Ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup hanyalah sementara, bahwa bumi yang kita pijak adalah tempat ujian, bukan tempat menetap. Maka siapa yang menjaga adab, menjaga amanah, dan menjaga pesan dari langit, maka ia telah menapaki jalan yang lurus. Wahai saudaraku, mari kita jaga alam ini bukan karena takut pada mitos, tapi karena kita bertanggung jawab kepada Sang Pencipta. Kita hormati tanah, karena dari sanalah kita berasal, dan kesanalah kita akan kembali. Jadilah seperti Raffi, yang meski kecil, tetap memilih untuk menyampaikan kebenaran. Yang meski tak punya kekuatan dunia, tetap menjaga pesan langit. Yang meski berada di batas dua dunia, tetap menguatkan hati dengan sholawat, doa, dan keyakinan kepada Allah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kisah ini menjadi pengingat yang lembut namun dalam. Semoga hati kita selalu terhubung dengan Allah, dan bumi yang kita pijak menjadi saksi kebaikan kita. Amin ya Rabbal Alamin.